Saudara sekalian, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang memberi kepada kita kehidupan. Bahkan juga kami percaya selalu ada kesempatan yang mengikutinya. Pagi ini saya ingin menyampaikan renungan singkat kepada kita semua dengan tema Unhappy Ending Kehidupan Keluarga Imam Eli. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 4 ayat 12-18. Demikian bunyinya. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu. Sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, bertiaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah kabular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ketika kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Saudaraku, kisah yang kita baca ini berhubungan dengan apa yang terjadi pada zaman itu, di mana orang Israel yang hidupnya sangat zalim, hidupnya abaikan firman Tuhan, abaikan kebenaran, bahkan membelakangi Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala seperti kebanyakan orang di sekitar mereka. Umat Israel karena itu harus membayar sangat mahal. Dalam peristiwa itu kemudian terjadilah peperangan antara Israel dan orang Filistin. Yang terjadi adalah orang Filistin menaklukkan orang Israel. Orang Israel tercerai-berai, kacau, dan mengalami kekalahan sangat fatal. Dan salah seorang dari suku Benyamin melarikan diri dari pertempuran itu. Dia lari ke kota namanya Silo, tempat di mana umat Israel memusatkan diri dalam ibadah mereka, dan Imam Eli ada di sana. Pada waktu orang itu masuk ke dalam kota dan membawa berita itu, maka terjadilah kegemparan. Orang itu berteriak sehingga Imam Eli yang sudah umur 98 tahun, sudah tua, yang sedang duduk di dekat pintu gerbang, bertanya, apa yang terjadi? Lalu orang dari pertempuran itu datang kepadanya dan kemudian bertemu Imam Eli, dan Imam Eli bertanya, apa yang terjadi anakku? Lalu orang itu menceritakan bahwa terjadi kekalahan fatal dialami oleh orang Israel. Tercerai-berai, ditaklukkan oleh musuh, dan kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, tewas bersamaan. Bahkan tabut perjanjian atau tabut Allah dirampas oleh musuh. Mendengar kata-kata terakhir itu, Imam Eli seolah-olah seperti dipukul dengan pukulan yang dahsyat oleh seorang petinju. Dia kemudian jatuh terlentang, batang lehernya patah, dan dia meninggal dunia. Saudara, sangat tragis yang dialami. Sebenarnya Imam Eli adalah imam yang sangat baik, bahkan melayani 40 tahun di antara umat Israel. Sayangnya, menurut kata firman Tuhan, Imam Eli itu kurang tegas dan tidak tegas terhadap kedua anaknya yang melakukan hal kekeji, yang tidak menghormati Tuhan, yang mengutamakan daging, dan bahkan melakukan hal yang tercela dan amoral. Dan Imam Eli tidak dengan keras menasihati anaknya, hanya mengingatkan, tidak memberi ancaman. Dan itu kesalahan Imam Eli. Saudaraku, dua hal yang terjadi adalah orang Israel jahat ditaklukkan oleh musuh. Imam Eli gagal mendidik dan mengarahkan anaknya dan memakai cambuk yang keras bagi anaknya. Sehingga yang terjadi kekacauan adalah kemudian tabut Allah dirampas, yang membuat Imam Eli tidak sanggup menghadapi berita itu. Dan jatuh, batang lehernya jatuh terpelentang, batang lehernya patah dan meninggal. Tragis, saudaraku. Mengapa? Karena umat Allah mengabaikan Tuhan. Mengapa? Karena Imam Eli juga lebih menyayangi anaknya dan tidak menghormati Tuhan. Saudaraku, marilah kita hidup menghormati Tuhan, utamakan Tuhan, supaya yang tragis tidak terjadi atas kita. Hormatilah Tuhan dengan hidupmu.
bahkan dengan harta. Tuhan layak mendapat yang terbaik. Mari kita muliakan Tuhan dan utamakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terima kasih Tuhan. Kami membaca kisah sangat tragis dialami bahkan oleh seorang imam. Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan adalah segalanya. Dia harus diutamakan, dia harus dikasihi dan ditaati di atas semua kepentingan. Supaya yang tragis tidak dialami. Memberkati kami semua. Apapun keadaan kami mau hidup dengan selalu memberi hormat kepada Tuhan di atas segalanya. Mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan. Berkat-Mu kami mohon hari ini, menolong kami semuanya. Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Amin. Selamat pagi.